Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Romawati. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian pada pasien kesehatan mental. Sebelumnya saya sudah membaca catatan medis, sudah mempersiapkan alat lalu cuci tangan. Perkenalkan, nama saya Siti Romawati. Saya perawat di sini. Ya, ini apakah benar dengan Mbak Siwi? Iya, Oh iya, sebentar. Siwi Susilowati. iya. Bagaimana perasaan hari ini, Mbak? Senang. Alhamdulillah. Ibu gak mau kenalan sama teman saya? Nanti saja. Ya. Alamatnya di mana? Raman. Tempatnya? Ramanendra. Oh, di Lamanendra. Jadi begini, Mbak Siwi, saya bisa manggil dengan siapa? Mbak Siwi aja. Oh, baik, Mbak Siwi. Jadi hari ini seperti yang kemarin yang kita sudah janjikan bertemu pada hari sore kemarin ya. Bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar selama insya Allah 20 sampai 25 menit ya. Ya. Nah, apakah Mbak Siwi bersedia? Ya. Oke, baik. Jika Mbak Siwi bersedia, baik, nanti saya izin karena kita ngobrol-ngobrol, saya akan bertanya-tanya. Jadi nanti saya akan lihat sambil mencatat hasilnya. Jadi begini, tujuannya Mbak Rahma, Ibu Rahma akan mengobrol beberapa tentang salah satunya yaitu alasan Mbak Siwi kenapa dirawat di sini. Nah, nanti bisa diceritakan oleh Mbak Siwi. Dibawa ke sini. Iya. Saya itu soalnya marah-marah, Bu. Gitu. Saya tuh katanya suka ngomong sendiri, padahal kan saya ngomong sama teman saya. Oh, ada temannya. Iya, sama teman saya, namanya Eni. Iya. Apakah Mbak Eni ikut ke sini? Iya, ini di sebelah saya. Tadi kan saya ngomong sama dia. Nah, baik, nanti kita lebih bicara lebih lanjut tentang teman Mbak. Nah, sekarang saya ingin bertanya beberapa hal tentang kenapa Mbak Siwi bisa kebawa ke sini. Kita itu pada berapa tahun? Berapa tahun, Mbak? Apanya? Sakitnya itu, selama sakit? Udah dari 2 atau 3 tahun yang lalu. 2 sampai. Nah, peristiwa-peristiwa apa yang pernah Mbak Siwi alami sehingga kita bisa membantu bagaimana kebutuhan Mbak Siwi apa gitu. Terus Mbak Siwi sebelum saat dirawat di sini sebelumnya pernah nggak dirawat di rumah sakit? Pernah. Pernah ya. Berapa tahun itu, Mbak? Kayaknya udah 2 atau 3 tahun yang lalu. Oh, berarti udah 2 sampai 3 tahun yang lalu, udah lama ya. Jadi umur 2000 berapa itu? 2017 apa 18 ya? Berarti 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian selama itu Mbak Siwi minum obat? Minum. Minum. Pengobatan yang lain? Enggak. Kemarin itu banyak habis. Oh, jadi sebelum dirawat ke sini obatnya sempat habis. Iya, soalnya nggak dianterin lagi ke sini. Terus katanya saya suka ngomong. Bu Rama juga sebelum kita perkenalan kemarin, Bu Rama melihat bahwa Mbak Siwi pernah ngomong-ngomong sendiri gitu. Iya, saya tuh ngomongnya sama Eni loh, Bu. Nggak ngomong sendiri. Baik, kemudian nanti saya mau tanya-tanya, waktu kecil Mbak Eni pernah nggak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan? Dulu, Bu. Iya. Boleh saya ceritain? Boleh saja. Mau cerita apapun sama Bu Rama nggak apa-apa. Jadi dulu tuh kakak
itu pernah mukul saya, terus jadinya saya takut Bu. Terus saya ketemu lah sama Eni, saya suka ngomong sama Eni Bu. Oh, jadi temannya itu ada setelah kejadian-kejadian. Iya. Tapi kadang-kadang ada suaranya Enggak, kadang-kadang ada, tapi nggak mesti. Berarti kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ya. Iya. Baik, kalau jatuh itu setelah jatuh pernah nggak kalau jatuh? Pernah. Umur berapa itu? Itu SD sih, jatuh dari motor. Berarti pernah mengalami trauma yang ada di kepala ya? Iya, saya tuh dulu di rumah sakit katanya lama. Jadi lama. Baik, kemudian saya mau tanya, jika di rumah, di keluarganya Mbak Sri itu, Mbak Siwi maksudnya, maaf, bagi Mbak Siwi itu, kemudian ada nggak di keluarga yang mengalami kayak Mbak Siwi gitu? Kayak punya dengar suara-suara. Ada. Siapa itu? Bude. Tapi itu mukul TV Bu. Sempat dirawat juga itu? Iya, pernah. Di keluarga ada ya jadinya sampai mukul TV. Ya baik. Nah, kalau di keluarga Mbak Siwi itu, Mbak Siwi berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Kakak umurnya kakak ya? Kakak itu umurnya berapa? Umurnya berapa ya? 25. 25. Kemudian bapak ibu masih ada? Masih. Terus masih punya nenek? Enggak. Jadi yang sakit tadi ada dari keluarganya siapa? Ibu. Oh, ibu. Budenya ibu berarti ya? Kalau bapak berapa bersaudara? Bapak anak tunggal. Baik, kakak Simba atau kakek atau neneknya itu masih? Enggak. Oh, udah nggak ada ya? Ya. Oke. Nah, sekarang mau tanya, mungkin Mbak Siwi pasti senang yang saya tanyakan. Nah, apa yang Mbak sukai dari diri Mbak Siwi? Hal apa yang disukai dari Mbak Siwi? Mata. Kenapa Mbak suka mata? Cantik. Kalau tinggi badan Mbaknya itu, kan Mbak kelihatan tinggi tuh tinggi sekali. Nah, Mbak suka nggak? Aku nggak suka. Kenapa nggak suka? Ya kata Eni nggak suka sama tinggi badan aku. Jadi tidak suka dengan tinggi badannya? Iya. Maunya seberapa? Maunya tingginya seberapa gitu? Tingginya sama kayak Eni. Emang ini tingginya seberapa? Dia kan kecil. Ya. Jadi harapan Mbak Sri dulu mau cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Harapannya ibu dan bapak itu apa? Pengennya saya paling sekolah. Oh, pengen sekolah. Iya. Kalau di rumah suka bantu-bantu nggak? Enggak. Nggak suka bantu-bantu ya? Enggak. Kegiatannya apa? Kalau nonton TV, main, ngobrol sama Eni. Oh iya. Kemudian bagaimana Mbak Siwi itu menganggap dirinya Mbak Siwi itu apa?
Saya itu orangnya bagaimana? Saya tuh cewek. Terus teman saya udah pada nikah, teman SD. Mbak Sri pengen nikah? Iyalah Bu. Jadi belum nikah saat ini, apa yang Mbak Siwi rasakan? Juga pengen. Soalnya teman-teman SD saya udah pada nikah Bu. Ada perasaan malu kah atau biasa aja? Saya nggak mikirin itu atau gimana? Saya masih nggak apa-apa sih Bu. Kan ini juga belum nikah Bu. Oh, jadi gitu. Berarti merasa nggak apa-apa ya? Iya, kan ada ini. Oke. Nah, kalau di rumah itu paling dekat dengan siapa? Atau punya selain temannya tadi, ya, Mbak Siwi dekat dengan siapa? Sama ibu. Apa yang Mbak Siwi sukai sama ibu sehingga Mbak Siwi itu merasa dekat dengan ibu? Karena dulu tuh kalau aku dimarahin sama bapak, aku larinya ke ibu. Jadi orang yang paling berarti dalam hidup Mbak Siwi itu ibu? Iya. Selain itu? Selain itu Eni. Kemudian kalau di kampung ada kegiatan-kegiatan enggak? Ada. Apa kegiatan yang ada di kampung? 17-an. Lomba-lomba gitu. Terus kerja bakti. Minum gitu? Enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Enggak tahu, dijauhin aku. Kenapa? Kenapa dijauhin? Ya enggak tahu ya Bu. Kenapa ya Bu? Oh ya mungkin karena Mbak Siwi sering keluar, sering main sama mereka. Nanti Mbak Siwi pasti diajak sama mereka. Jadi Mbak kan cuma di rumah gitu kan. Jadi Mbak harus perlu komunikasi dengan orang lain. Tapi aku tuh jauhin Bu. Katanya aku suka ngobrol sama ini. Jadi hambatannya itu ya? Iya. Kan mereka nggak tahu Eni, mereka nggak bisa lihat Eni. Pas ngomong pertama kali gitu, nggak pernah ngomong sama mereka? Pernah, tapi mereka nantinya lari Bu. Jadi menjauhi ya orang. Iya. Belum deket berarti ya? Iya. Mbak Siwi ya berarti. Nah, Mbak Siwi agamanya tadi Islam ya? Iya. Cantik, soleha. Nah, apa ya kegiatan sehari-hari ibadah di rumah itu bagaimana ibadahnya? Enggak ibadah. Loh, nggak sholat? Enggak. Belum sholat atau nggak sholat? Nggak sholat. Kenapa alasannya nggak sholat? Kata ini nggak usah. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi teman-temannya itu bilang nggak usah sholat gitu ya? Iya. Alasannya kenapa? Nggak tahu. Katanya si Eni nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya kalau nggak sholat gitu? Iya. Tapi punya agama atau meyakini Islam kan? Iya, kayak ibu. Karena ini Bu. Sama kayak iya, sama kayak saya. Itu pakai jilbabnya disuruh atau keinginan sendiri? Disuruh ibu. Kata ibu bagus. Oh, tapi senang pakai kerudung? Senang. Iya, berarti anak soleha ya. Dikasih tahu ibunya langsung manut gitu ya. Kemudian nah tadi kan ngomongin tentang yang diulang-ulang tadi. Nah, itu adanya sejak kapan temannya itu? Kapan ya? Kayaknya tuh dari SMP. Habis saya jatuh, terus saya dipukul bapak. Jadinya gitu, saya lupa. Oh, jadi selain tadi itu bisa melihat wujudnya? Bisa ini? Suaranya? Suaranya, tapi kadang dia kelihatan. Tadi kan bilang segini ya, Iya. Mbak Sri tingginya itu segitu. Nah, suaranya juga kedengaran ya. Apa yang sering dia omongin?
Dia itu dengerin saya, jadi kalau saya cerita dia ngikutin iya gitu. Terus nggak usah sholat gitu kata dia. Terus akhirnya meyakini itu. Iya. Sudah lama ya punya Iya. itu sejak SMP atau SMA? SMP kayaknya. SMP. Berarti waktu SMP Mbak Sri udah gitu. Iya. Nah, jadi Bu Rahma mau tanya, ingat hal-hal apa saja Mbak Siwi apa? Mbak Siwi coba ingat-ingat peristiwa-peristiwa yang sangat dikenal mungkin 1 tahun yang lalu. Masih ingat nggak? Yang sedih. Yang sedih dulu tuh saya diputusin pacar saya. Umur berapa itu? Lupa. Jadi nggak ingat ya? Enggak. Tapi cuma peristiwanya itu yang menyedihkan ingatnya. Iya. Udah lama itu? Udah. Udah lama. Ingat nggak kemarin kita ketemu hari apa? Pertama kita ketemu itu hari apa? Kayaknya kemarin sama sekarang. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 18. Tanggal 8. Sekarang hari Senin. Berarti kalau kemarin tanggal berapa? Kemarin berarti tanggal 17. Benar. Oke. Coba sekarang berhitung dari 1 sampai itu mundur ya, 30 sampai 1. Banyak banget. Ya nggak apa-apa, ya udah seingatnya 15 ke 1. 15, terus 14, 13, 12, 11, 10, 7. Habis 10, 7. 6, 5, 98-nya? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nanti belajar lagi ya. Coba 20 kali 10 berapa? Gede banget Bu angkanya. Ya udah, 10 kali 10 berapa? 10 kegedean Bu masih. Kegedean. Berarti 14 tambah 15 aja lah. 2, 9. Oh iya benar. Nah, jadi saya tanya kegiatan sehari-hari ya. Nah, kalau makan, mandi, berpakaian itu harus diingatkan atau enggak selama di sini? Enggak. Berarti sendiri? Ya. Ini siapa yang bajuin? Yang dandanin? Saya. Jadi setelah habis mandi itu apa yang dilakukan? Mandi, terus handukan, terus pakai baju. Gosok gigi enggak? Iya. Kemudian kalau BAB, BAK? Lancar. Enggak minum obat? Iya, kalau susah tidur nanti minta obat. Jadi nanti pas jam 9? Iya. Berarti pas habis ganti itu langsung tidur? Iya. Tidurnya malam jam berapa? Kalau ada adzan gitu loh Bu. Berarti jam 4.30 ya?
Ya. Kalau siang? Nggak pernah tidur siang? Enggak. Susah tidur ya tadi kan siang? Iya. Nah, biasanya kalau susah tidur apa yang dilakukan? Ngomong sama Eni. Emi itu ada terus ya? Iya. Dok, ada sepanjang waktu? Iya. Tapi dia mengganggu nggak? Enggak, dia kan teman saya, Bu. Oh iya, iya. Mbak Siwi, nah di sini kan ini kan apa namanya harus tetap berkegiatan, tapi katanya pengen cepat pulang. Nah, jadi syarat-syarat yang mau pulang itu ada syarat-syaratnya. Nah, ada pertama merawat diri, terus sudah bisa kapan bisa mengontrol apa itu namanya suara-suara yang tadi itu ada M apa enggak itu. Iya. Ininya sih disuruh pergi. Enggak disuruh pergi, apa pas nanti ada kegiatan itu berarti Emi harus suruh pergi, jadi nanti Emi suruh pergi aja gitu. Jadi nanti pas waktu ada kegiatan takutnya nanti mengganggu. Nah, kan dari tadi kan Mbak Siwi kan ngomongin Emi terus kan. Nah, kan tadi bisa melihat dan bisa mendengarkan kan. Nah, besok kita lihat tadi ya. Nah, jadi selama di sini tadi Bu Santi tidak melihat dan mendengarkan teman Mbak Siwi tadi. Nah, jadi Mbak Siwi itu harus banyak-banyak kegiatan. Terus suara-suara Emi tadi diilangin ya. Jadi saya nggak harus sama Eni terus, Bu. Iya. Nah, jadi suara-suara itu tuh apa bikin mengganggu Mbak Emi, jadinya nanti malah asik ngobrol sama Mbak Eni itu. Jadi Bu Siwi itu harus bisa banyak kegiatan supaya apa kegiatan-kegiatannya itu bisa terlaksana atau bisa fokus Pak sama kayak seperti mencuci baju, mencuci piring kayak gitu. Ya. Coba diulangin yang saya omongin tadi apa? Harus ada kegiatan cuci piring gitu. Jadi kalau pulang itu harus mandiri, seperti kayak mandi itu tidak disuruh tapi mandi sendiri gitu. Terus kayak mencuci piring, nyapu, bisa terus bisa mengendalikan diri. Nanti kalau nggak bisa tidur nanti katanya perawatnya datang. Nanti Pak nanti datang. Terus nanti kalau Mbak Siwi mau pulang ya itu harus bisa mengontrol gitu. Nah, jadi nanti besok Bu Rahma akan datang lagi untuk mengajarkan bagaimana sih cara mengontrol bisik-bisikan yang tadi katanya teman Mbak itu. Jadi gini, kayak misalnya tuh kayak suara burung gitu. Kan dengar nih Mbak Santi dengar suara burung. Jadi kan kita bisa menikmati sambil nyapu apa-apa kegiatan-kegiatannya lain. Jadi kalau Mbak Siwi dengar kata-kata suara itu udah diabaikan. Jadi Mbak Siwi itu kayak apa bekerja seperti nyapu apa-apa disambi gitu loh. Jadi biar terkontrol, dia tidak fokus sama suara-suara itu terus gitu. Sudah itu saja yang saya berikan, atau nanti ada yang saya tanyakan besok lagi. Apakah boleh? Boleh. Baik, saya kira cukup itu aja. Saya kira kita udah ngobrol lancar jadi kita besok ketemu lagi ya. Maunya jam berapa? Habis makan siang aja. Oh, berarti habis kita makan siang kita ngobrol yang tadi aja ya, selanjutnya. Baik, udah itu aja. Sampai bertemu besok. Gimana perasaannya setelah Mbak
Siwi ngobrol sama ibu, berbincang-bincang sama ibu? Sedikit lega? Ya. Baik, mungkin itu saja dari ibu. Besok kita ketemu lagi habis makan siang. Ya. Baik, terima kasih Mbak Siwi, selamat beristirahat. Ya. Jangan lupa makan yang teratur, terus suara-suara itu diabaikan, jangan terlalu fokus sama suara-suara itu ya, yang bisik-bisikin. Baik, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum.